Hari ini kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Rita Wahyu. Beliau seorang dosen, seorang ahli di bidangnya, yaitu bahasa Ibrani. Biar beliau sendiri akan memperkenalkan dirinya. Kami persilahkan, Ibu. Shalom, selamat pagi. Senang sekali bertemu di sini. Seperti yang diberitakan tadi, saya Rita Wahyu. Saya seorang guru untuk sastra bahasa Ibrani dan filsafat Yahudi, dan terima kasih. Ini adalah kedatangan saya yang kedua di gereja ini. Yang pertama di November tahun yang lalu. Terima kasih Mami perkenannya untuk memperbolehkan saya berdiri di sini dan untuk berbagi bersama Anda semuanya tentang firman Tuhan yang sungguh indah di dalam wawasan Ibrani. Kita mulai. Beshem ha'af ve'ben veruah hakodes ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Siapa di sini yang terakhir ke sekolah minggu? 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, atau 50 tahun yang lalu, ya. Kita mungkin bisa hampir tiap hari mendengarkan khotbah, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa sesungguhnya ada banyak pengajaran-pengajaran di Alkitab kita itu yang dimana kita bisa mengingat balik apa yang sudah kita pelajari pada pengajaran-pengajaran yang kita dapat di sekolah minggu yang dulu. Nah, hari ini saya tidak berkhotbah, tapi saya mengajak Anda untuk bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan dan mendalaminya. Tentang kisah-kisah yang ada di Perjanjian Lama dan hubungannya dengan apa yang ada di Perjanjian Baru. Dan ini merupakan hal yang luar biasa. Ya. Anda semuanya pasti tinggal di rumah, ya, nggak ada yang tinggal di tenda, ya, karena kita ada di dalam keadaan yang normal, semuanya tinggal di rumah kan, atau paling nggak mungkin apapun, ya, kos deh, apapun. Setiap rumah dari kita itu memiliki kunci. Siapa rumahnya yang nggak pernah dikunci? Semuanya pasti punya kunci. Nah, siapa yang punya kunci pada masing-masing rumah itu? Pastilah sang pemilik rumah atau putra dari sang pemilik rumah itu, atau hamba yang bekerja pada rumah itu. Semuanya punya kunci. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai akses masuk. Akses masuk kemana? Akses masuk ke surga. Nah, ya. Kalau mau masuk ke surga, minta kunci ke siapa? Minta kunci sama yang punya rumah, ya kan? Kalau Anda mau masuk ke surga, bikin kunci sendiri, itu namanya apa? Maling, bobol rumah orang, ya kan? Nah, jadi kalau kita mau masuk ke rumah Bapak kita, maka kita harus menjadi anak-anaknya.
atau setidaknya hamba dari Bapa itu, ya. Dan kita akan belajar mengenai satu rangkaian pelajaran pagi ini untuk ibadah jam 6 pagi, dan nanti akan diteruskan pada jam yang kelima nanti, sore nanti. Nah, jadi topik hari ini, pagi ini adalah tangga Yakub menuju ke surga. Nah, siapa yang mengajak Yakub untuk bisa mencapai langit, mencapai surga? Nah, tetapi untuk sosok Yakub ini, ya biasanya kalau kita ke sekolah minggu ujuk-ujuk dikasih tahu Yakub gitu. Kita nggak tahu bahwa sebenarnya Yakub adalah orang yang pertama dinubuatkan Tuhan di Taman Eden. Wah, nggak mungkin. Nama Yakub itu hanya bisa ditemukan kalau Anda membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani. Kalau membaca Alkitab yang sudah diterjemahkan, nama Yakubnya hilang karena sudah diterjemahkan menjadi tumit, atau namanya Jacob ini hilang karena sudah diterjemahkan dengan Hil. Tetapi disitulah nama Yakub, dan itu disebutkan oleh Tuhan pertama kalinya di Taman Eden ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan bertanya, Adam, di mana kamu? Nah, apakah Tuhan nggak tahu Adam sedang bersembunyi? Tentu saja Tuhan tahu. Tetapi kenapa pula Tuhan itu bertanya, Adam, di mana kamu? Ini adalah suatu merupakan tangisan Tuhan. Karena ketika Adam jatuh di dalam dosa, saat itu pula hubungan antara Tuhan dengan manusia terputus. Nah, maka Tuhan menangisi peristiwa itu dengan bertanya, Adam, di mana kamu? Nah, Tuhan tahu konsekuensi dari dosa adalah mati. Upah dosa adalah mati. Kalau Adam berdosa dia mati. Matinya bukan saat itu saja, tetapi mati secara kekal, dia terpisah dengan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menginginkan ini terjadi. Maka Tuhan pada saat Adam itu melakukan perbuatan dosa, saat itu pula Tuhan melakukan penyelamatan, yaitu dengan berkata demikian, Ve'eva asit benha uven haisa uven sar'aha uven sar'ah hu yeshuvechar rosh ve'ata teshuvenu akef. Dalam bahasa Indonesia, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tuhan memaklumatkan berita keselamatan yang pertama, yaitu adanya sosok pemberes dosa. Siapa dia? Keturunan perempuan. Jadi Tuhan bicara kepada perempuan ini bahwa melalui perempuan nanti akan ada sang pemberes dosa yang dilakukan oleh Adam di situ. Dan sang pemberes dosa itu akan meremukkan kepala ular yang memperdayai manusia sehingga jatuh di dalam dosa. Dan ular itu akan meremukkan tumitnya. Nah, kenapa tumit? Tampaknya ini sesuatu yang gak nyambung kalau kita belajar dalam bahasa Indonesia, dalam Alkitab bahasa Indonesia. Apa urusannya kepala dengan tumit? Kenapa harus tumit? Nah, ternyata disitulah dari tumit, disitulah nama Yakub disebut, karena Yaakov artinya dia menumit, ya. Ada dalam bahasa Ibrani modern itu Yaakov et misehu. Itu artinya orang yang sedang membuntuti seseorang. Nah, jadi kalau dalam agama Yahudi itu ada yang namanya halakah. Halakah itu artinya berjalan. Berjalan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Jadi Yaakov et
misehu. Hunya siapa? Hunya Yesus Kristus. Kalau kita berjalan pada jejak-jejaknya Yesus Kristus, disitulah akses masuk ke surga. Jadi kata tumit yang menjadi dasar kata dari nama Yakub itu sudah disebut Tuhan sejak di Taman Eden. Ya, saya adalah dosen kitab genealogi. Jadi kalau saya bicara itu nggak akan lepas dari kitab genealogi, karena orang Kristen biasanya kan kalau mau belajar Bible study itu biasanya kan perjanjian baru. Sebenarnya nggak boleh. Anda tidak akan tahu kenapa Yesus itu datang ke bumi tanpa mempelajari kitab Kejadian. Nah, ada seorang uskup yang namanya James Asser. Dia seorang uskup abad 16, dia menuliskan sebuah buku The Annals of the World, tahun-tahun dari dunia ini. Jadi dia memperkirakan penciptaan dunia ini dilakukan oleh Tuhan pada sekitar 4.000 tahun yang lalu, 4.000 tahun sebelum Masehi. Nah, dan kemudian dia merunut, ya, penciptaan, kalau pencipta itu 4.000 tahun sebelum Masehi, kira-kira kelahiran dari Abraham, masanya Abraham itu kira-kira tahun 1921. Berarti lahirnya Yakub itu kira-kira 2000 tahun setelah penciptaan di Taman Eden, setelah peristiwa di Taman Eden. Jadi di sini artinya Tuhan itu sudah menubuatkan ada seorang yang bernama Yakub, yang nanti dari Yakub di situ dia akan menurunkan sebuah bangsa yang di situ nanti Tuhan akan inkarnasi ke bumi, yang dimana dia sendiri akan membawa kunci menuju surga. Ya, jadi kalau Anda mau menuju surga, manjat sendiri nggak akan nyampe. Ya, jadi harus Tuhan sendiri yang datang memberikan kuncinya kepada kita. Ya, dan betul-betul kira-kira 2000 tahun setelah nubuat Tuhan di Taman Eden itu, Yakub ini lahir. Kita baca Kejadian 25 ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu dia dinamai Yaakov, artinya dia menumit, dia mengikuti jejak-jejak atau dia membuntuti. Ishak berumur 60 tahun pada saat mereka lahir. Jadi di sini betul-betul ada seorang yang dinamakan tumit, persis seperti yang dikatakan Tuhan 2000 tahun sebelumnya di Taman Eden. Dan sebelumnya ada firman Tuhan bicara kepada Ribka, bicara demikian. Kejadian 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada di kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari rahimmu. Suku bangsa yang satu akan kuat lebih dari yang lain, dan yang tua akan menjadi hamba kepada yang lebih muda. Nah, jadi di sini Ribka dinubuatkan memiliki anak kembar, dan anak-anaknya itu akan menjadi 2 bangsa. Dan 2 bangsa ini seperti apa yang terjadi di rahimnya, mereka akan bertolak-tolakan. Dan betul ketika mereka lahir, dan yang lahir yang pertama adalah Esau, baru kemudian itu Yakub, maka anak sulung itu seharusnya Esau kan. Nah, tetapi seperti yang dinubuatkan tadi ternyata betul-betul terjadi juga. Alkitab sering sekali menuliskan kelemahan-kelemahan dari tokoh-tokoh Alkitab. Jadi kalau ada orang-orang, tokoh-tokoh Alkitab yang ada di Alkitab kita itu, kalau jelek ya ditulis jelek. Jadi tokoh-tokoh Alkitab itu bukan sosok yang suci, yang imun dari dosa. Ternyata enggak. Di sini kita bisa belajar, supaya kita semua belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh
leluhur Israel ini. Kesalahannya di mana? Antara Ribka dan Ishak itu memiliki favoritisme yang berbeda. Ishak sangat mencintai Esau karena dia melihat Esau ini hampir mirip seperti abangnya, yaitu siapa? Ismail. Karena Ismail itu seorang pemanah yang handal, Esau pun demikian. Maka karena cintanya kepada Ismail, dia melihat ada sosok karakter abangnya ini ada di Esau. Maka Ishak lebih mencintai Esau. Apalagi Ishak itu suka memakan daging bakaran yang habis diburu oleh Esau. Sedangkan Yakub anak mami. Nah, maminya sayang banget sama Yakub. Nah, jadi di sini ada cerita mengenai orang tua yang pilih kasih. Kita lihat karakternya ya. Kejadian 25 ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang dan suka tinggal di rumah. Ayat 28, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Jadi di sini ada semacam saingan. Sang bapak sayang sama anak sulung yaitu Esau. Kemudian sang ibu sayang kepada anak bungsunya yaitu Yakub. Wong punya anak 2 aja loh. Orang-orang setelahnya itu kan bisa punya anak 12, bisa punya anak 7 ya, punya 2 aja pilih kasih. Nah, ini adalah satu cerita yang tidak baik, dan supaya orang tua setelahnya dapat mempelajari supaya mereka nggak boleh pilih kasih. Karena kalau pilih kasih nanti terjadi apa yang ada di keluarga Ishak ini. Karena ibunya itu sayang sama Yakub, maka dia nggak rela. Karena pada kebudayaan orang Semit seorang anak sulung itu memiliki 2 bagian warisan. Jadi anak-anak yang lahir setelahnya ya dapat 1 bagian saja gitu. Misalnya kalau ini Ishak punya anak cuman 2, berarti harta warisannya dibagi 3. Ya, yang 2 untuk anak sulung, yang 1 untuk anak yang bungsu. Nah, di sini si mama nggak suka kan sama Esau, kok nyimut, kok dikasih ke Esau gitu. Wong yang sayang sama aku itu Yakub gitu. Maka dia berusaha supaya Yakub ini dijadikan anak yang sulung. Jadi di sini ada apa? Ada sikap materialistis. Ribka mengejar berkat fisik, berkat materi. Ishak adalah seorang yang kaya raya. Bayangkan mungkin hari ini dia itu triliuner. Kalau hartanya itu 3 triliun, si Ribkanya itu nggak rela kalau yang 2 triliun itu dikasih ke Esau. Enak aja, kasih aja ke Yakub. Yakub lebih pinter kok. Nah, misalnya begitu. Maka Ribka bersusah payah untuk menipu suaminya sendiri. Nah, mulailah di situ kasak-kusuk. Nah, mulai dia memperdayai si anaknya yang bungsu ini Yakub. Yakub, kamu ini ya cari-cari cara deh. Nah, cari cara dengan cara menipu atau memperdaya. Bungkusannya itu memang seperti transaksi jual beli. Nah, si Esau ini ibunya tahu persis karakternya, gak betah luwe, ya. Nek luwe ngamuk. Nah, maka biarnya aja tunggu sampai Esau itu pulang, dia lapar, terus kamu masak yang enak, yang wangi, terus jangan kamu kasih, tapi transaksi ya, transaksi. Nah, benar-benar nih si Esau pulang dari berburu, bawa buruannya, dia kemudian pulang lapar deh dia, lapar.
bau wangi-wangi masakannya Yakub. Terus kemudian dia minta, si adik udah dikasih tahu mamanya, ya, udah diperdayai gitu kan. Boleh aku kasih ini masakanku ini, tapi juallah dulu hak kesulunganmu. Nah, terus kata si Esau, dasar lebay. Apa gunanya hak kesulungan kalau aku sebentar lagi akan mati? Kan lebay. Orang bapaknya orang kaya kok, mana mungkin dia mati kelaparan? Karena dia gak betah luwe, nah jadi bisa terperdaya, dijual lah hak kesulungannya kepada adiknya. Nah, udah dapat nih dari sisi Esau. Nggak cukup di sini, harus juga ada legitimasi dari sisi bapaknya. Nah, kemudian diperdaya lagi dengan bantuan si Ribka tadi. Jadi Ribka ini Anda bisa bayangkan, seorang istri mati-matian menipu suaminya sendiri, berusaha memperdayai suaminya sendiri agar anak yang dicintainya mendapatkan warisan lebih banyak. Ya, materialistik yang akhirnya membuat keluarga ini menjadi pecah dan terpisah dan terjadi huru-hara di situ. Nah, kemudian dia pura-pura mendandani anaknya yang bungsu ini, ya. Seolah-olah dia seperti Esau. Jadi supaya baunya itu bau-bau binatang gitu, karena habis berburu, maka dia tangannya itu dikasih kulit binatang, seolah-olah dia adalah seorang yang berburu. Tapi karena ketidaktahuan bapaknya yang saat itu matanya sudah mulai kabur, akhirnya Ishak ini memberikan berkat hak kesulungan kepada Yakub, yang artinya di sini Yakub 2 kali melakukan penipuan, ya. Walaupun bungkusannya seolah-olah ada transaksi, tetapi itu transaksi yang tendensius untuk si Esau ini menjual hak kesulungannya. Tapi apakah Tuhan berkenan kepada hal ini? Nah, biasanya kita kan berpikir demikian. Yakub itu tukang tipu, 2 kali nipu, tapi kok bisa dipilih oleh Tuhan? Anda tahu, Yakub, sejelek-jeleknya Yakub, dia itu terlanjur atau sudah ada di dalam sabda Tuhan menjadi orang yang dipilih untuk menurunkan Sang Mesias. Janji ini oleh Tuhan nggak bisa dicabut. Tapi apakah kesalahan antara Yakub dan Ribka ibunya ini ditoleransi oleh Tuhan? Enggak, ya. Yakub dan Ribka itu mengalami kesusahan setelah mereka melakukan penipuan ini. Sebenarnya, jadi ini bukan soal berkat materi. Sebenarnya Ishak itu tahu, ya. Kalaupun seorang anak sulung itu diberikan kepada Esau, tetapi ada berkat yang lain, yaitu apa? Berkat Abraham, yaitu apa? Berkat keturunan. Dan berkat keturunan ini adalah berkat yang pertama kali diucapkan oleh Tuhan pada saat Ia menciptakan langit dan bumi. Apa itu? Ditulis di mana? Ditulis di Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak, berurvu, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ya, jadi ada berkat Abraham yang di sini, yang pada awalnya itu adalah diberikan kepada seluruh manusia, kemudian berkat berurvu untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa itu akhirnya diberikan kepada Abraham. Nah, berkat Abraham ini sedianya diberikan kepada Yakub. Ya, bapaknya sudah tahu. Satu berkat kesulungan, yang satu berkat Abraham. Di sini sang istri tidak menyadari itu, dipikirnya materi itu yang luar biasa penting.
Gak rela aku kalau Esau dapat 2 bagian. 2 bagian harus diberikan kepada Yakub. Nah, berkat Abraham itu diucapkan oleh Tuhan seperti ini. Kejadian 17 ayat 2. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau akan kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, dan akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripada mula berasal raja-raja, termasuk apa? Raja Mesias. Dan berkat Abraham ini sedianya memang diturunkan untuk Yakub. Dan ini sudah dipersiapkan Esau untuk Yakub. Kejadian 28 ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu, Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kuberikan kepada keturunanmu. Betul-betul ada berkat Abraham yang diberikan oleh Tuhan kepada Yakub, dan ini pun sudah diketahui oleh Ishak. Dan sebenarnya di sini apa yang menjadikan keluarga itu menjadi pecah? Karena apa? Cinta harta. Nah, kita lupa akan berkat yang lebih penting daripada harta itu. Ya, banyak orang tidak mengerti sosok Yakub yang pencuri ini. Kok bisa sih dijadikan bapak moyang dari orang Israel, atau bahkan yang menurunkan Sang Mesias, bahkan dia itu penipu, dia itu pengecut, ya. Habis berbuat jahat kemudian dia lari, kan pengecut dia. Tapi bagaimana dia kok dipilih oleh Tuhan sebagai sang leluhur? Pemilihan kepada Yakub itu tidak bisa tergantikan. Tetapi sosok Yakub harus dihajar oleh Tuhan. Ya, pengajaran Tuhan ini serius, dan pengajaran ini dilalui oleh Yakub ini hampir seluruh hidupnya, yang dimana dia harus melalui kehidupannya ini dengan tidak gampang, melalui banyak kesulitan. Dan setelah sang bapak ini memberikan hak kesulungannya kepada Yakub, Esau marah kan, dan berikhtiar untuk membunuh Yakub. Kemudian si ibu barulah tahu, wah bahaya ini. Nanti anak yang kusayangi ini bisa dibunuh dan aku akan bersedih. Maka kemudian si ibu ini harus merelakan putra yang dikasihinya itu pergi dari rumahnya, terpisah. Dan Yakub harus berjalan jauh menuju ke Haran. Nah, ketika Yakub menuju ke Haran, apa yang terjadi? Apa yang dialami oleh Yakub? Apakah dalam perjalanannya Yakub ke Haran itu dengan berjalan kaki? Apakah dia membawa sejumlah banyak ternak milik bapaknya, atau sejumlah banyak emas dari bapaknya? Ternyata enggak. Dia pergi sendirian kosong tangan. Ya, jadi di sini dengan sendirinya Tuhan mengembalikan hak bagi siapa? Bagi Esau, yang dimana dia memiliki 2 bagian warisan dari bapaknya. Ya, pertama kan ibunya tamak, nggak mau kalau putranya Esau itu mendapat 2 bagian, mau dikasihkan ke Yakub. Tapi apa yang terjadi? Yakub malah nggak dapat apa-apa. Karena apa? Dia harus lari ke Haran. Dan yang lebih menyakitkan lagi itu apa? Sang ibu yang begitu mengasihi putra bungsu ini, dia harus terpisah dengan putra yang dikasihinya. Bahkan sampai kematiannya nanti, dia nggak bertemu loh dengan Yakub. Wow.
Jadi di sini ini adalah menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa untuk kesalahan Tuhan gak bertoleransi. Tuhan bisa menghajar orang yang bersalah. Tuhan gak maafin loh. Oh ya kamu kilap ya, gak apa-apa deh. Enggak. Tetapi justru disitulah penghajaran bagi Yakub sampai nanti dia betul-betul menjadi seorang yang tahu akan kesalahannya. Dan ketika Yakub itu merelakan dirinya melepas harta milik bapaknya yang kaya raya itu, dia pergi. Sebenarnya di situ adalah titik pertobatannya. Ya, Yakub pergi sendirian menuju Haran, menuju rumah dari pamannya Laban. Jadi selalu Alkitab itu bicara mengenai dua berkat. Ya, biasanya orang Kristen itu pikirannya itu berkat di bumi ini. Kalau dia orangnya susah, terus miskin, terus kamu kurang doa. Terus kalau dia misalnya hidupnya kurang, terus kamu pasti perpuluhannya bolong-bolong. Nah selalu dibilang begitu. Pikirannya selalu harta materi. Padahal Alkitab selalu bicara mengenai dua. Ya, ada harta materi, ada harta surgawi. Dan sebenarnya berkat luar biasa yang diberikan melalui Yakub ini adalah suatu berkat yang dimana berkat itu membawa suatu akses ke surga. Nah contoh yang lain, Yakub nanti itu memiliki 12 putra kan, tetapi pada akhirnya yang diberi hak kesulungan adalah Yusuf. Tetapi Yusuf tidak memiliki berkat Abraham, yaitu berkat mesianik atau berkat kerajaan. Berkat kerajaan itu diberikan kepada Yehuda. Nah itu nanti pasti ada bahasan tersendiri. Yang artinya di sini Alkitab selalu membedakan berkat secara fisik. Berkat kesulungan diberikan kepada Yusuf, tetapi berkat kerajaan diberikan kepada Yehuda, sehingga nanti suku Yehuda itu yang akan melahirkan garis mesianik melalui jalur Daud, Salomo, kemudian baru nanti lahir Yesus Kristus. Jadi inilah ya, kalau kita mau membacanya mengenai berkat kerajaan ini, Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan ini tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai Silo datang yang berhak atasnya. Siapa itu Silo? Silo adalah Sang Mesias itu. Hanya saja di dalam bahasa Indonesia LAI diterjemahkan dengan dia yang berhak atasnya. Tetapi di sini adalah Silo. Silo adalah gelar bagi Sang Mesias itu, dan kepadanya takluk segala bangsa-bangsa. Jadi ada banyak Alkitab itu menuliskan pertikaian-pertikaian antar keluarga. Kalau ada pertikaian keluarga hari ini, Alkitab sudah menulis. Dimulai dari siapa? Antara Yakub dan Esau, dan kemudian antara Yusuf dan ke-10 saudara-saudaranya. Dan ada banyak sekali sibling Livali ya. Jadi antara Lea dengan Rahel. Kenapa sampai ada dosa demikian? Kenapa Ribka itu sampai segitu-gitunya mau nipu suaminya sendiri atau mengarahkan anaknya untuk menipu bapaknya sendiri? Karena apa? Ada keinginan yang tidak pada tempatnya. Dosa Adam yang pertama adalah dosa ingin. Jadi dosanya bukan cuman makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, tetapi apa? Karena ada ingin seperti Allah. Itu dosa yang pertama. Dosanya Ribka dan dosanya Yakub ini apa? Menginginkan warisan yang lebih. Itu adalah keinginan yang tidak pada tempatnya.
Sampai hari ini kalau orang itu sampai jatuh ke dalam dosa karena dia menyemai, menyirami keinginannya itu yang tidak pada tempatnya. Pengen kaya, jadi apa? Korupsi. Ya. Pengen punya, jadi mencuri. Pengen istri tetangga, jadi selingkuh dan seterusnya. Ya. Pengen memiliki apa saja, pengen menang pilkada, menang pilpres, bikin hoaks, ya kan? Banyak sekali keinginan yang tidak pada tempatnya ini disemai dan itu jalan menuju dosa. Itulah sebabnya kalau Anda membaca dalam Keluaran pasal 20, di situ dituliskan 10 firman, ya. Firman pertama, kedua dan ketiga, yang terakhir itu apa? Firman ketujuh, jangan berzina dan seterusnya. Ada jangan-jangan. Yang terakhir, Anda ingat yang ke-10, jangan mengingini. Jangan mengingini lembunya, jangan mengingini hambanya. Itu konteks zaman dulu. Kalau konteks hari ini, jangan mengingini jabatan yang tidak pada tempatnya sehingga kamu jadi mu'alaf, gitu kan? Banyak kan pengen jabatan jadi mu'alaf, gitu kan? Terus pengen kaya jadi koruptor, gitu kan? Dosa ingin. Itulah sebabnya jangan ingin ditaruh pada firman yang ke-10. Karena firman yang ke-10 adalah original sin. Dosa mula-mula manusia itu adalah karena ingin. Di sini pula Yakub mengalami dosa ingin, ya. Karena apa? Dosa yang melihat, oh bagus ya, oh enak ya, oh kaya ya. Dosa ingin disemai jadi berdosa. Seperti yang ditulis dalam Amsal 23 ayat 31 sampai 32. Jangan melihat kepada anggur karena merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Jadi akibat ketamakan materi, Ribka dan Yakub harus berpisah. Dan ini adalah pelajaran yang mahal ketika Yakub harus merelakan hartanya itu. Kalau dia nggak merelakan, hari itu ada perang kan. Tapi di sini Yakub memilih untuk jalan damai, udah aku pergi saja. Ketika dia mau meninggalkan rumahnya dan merelakan hartanya di belakangnya, ya, itu adalah titik pertobatan Yakub dan Tuhan berkenan pada pertobatannya ini. Nah, karena dia sudah tahu kesalahannya bagaimana, dan itu ditulis dalam Kejadian pasal 16, Yakub pergi dari Beersheba rumah bapaknya itu menuju ke Haran. Anda tahu Haran itu tempat apa? Haran adalah tempat yang dimana titik awal Abraham itu melakukan perjalanannya menuju tanah perjanjian. Dan di sini Yakub menjadi orang yang tidak punya apa-apa dari nol, ya. Dia dididik persis seperti nenek moyangnya, seperti kakek buyutnya, yaitu siapa? Kakeknya itu Abraham, supaya dia dididik nanti untuk menjadi orang yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Mulai dari nol dia melakukan perjalanan hidupnya, dan di situ Tuhan berkenan kepada ketulusan Daud ini. Maka karena dia sudah menyadari kesalahannya, Tuhan memberikan wahyunya yang sangat luar biasa, yang biasanya kita pelajari di sekolah minggu. Anda tahu nanti si Yakub itu tidur dan kemudian melihat ada undakan ke langit. Nah, ya, kisah seperti ini biasanya kita langsung dikasih tahu Yakub mendapatkan wahyu. Lihat ada tangga ke surga, that's it. Tapi Anda nggak tahu betapa susahnya si Yakub ini untuk mendapatkan wahyu itu. Dia harus dipukul dengan pukulan yang amat keras.
Dia meninggalkan ibu yang dicintainya, dia meninggalkan bapak yang dicintainya, dia meninggalkan harta di belakang, dia berjalan tanpa apa-apa. Dia meninggalkan semua kesalahan yang pernah dia lakukan dan Tuhan berkenan dan kemudian Tuhan baru menyapa dia. Ya, kita baca Kejadian pasal 28 ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala dan dibaringkannya dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, ya. Tuhan memberikan wahyunya kepada Yakub. Jadi kalau Anda ingin punya wahyu seperti Yakub, luar biasa kan? Anda harus betul-betul meninggalkan apa yang Anda cintai, yang itu seolah-olah lebih dari Tuhan. Sekarang Yakub hanya mengandalkan Tuhan. Ketika Yakub hanya mengandalkan Tuhan, Tuhan menyapanya. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga, sulam, ya, tangga ini undakan. Sebenarnya bukan tangga seperti tangga seperti yang tangga biasa kayak kita punya gitu. Undakan seperti mau ke loteng. Sulam itu bentuknya undakan seperti kita mau naik ke loteng atau ke lantai 2, ya. Dan undakan ini ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat itu naik turun di tangga itu, ya. Nah, kalau ada malaikat naik turun di tangga itu, biasanya kalau kita lihat gambar-gambar di sekolah minggu itu, malaikatnya itu kan bersayap gitu, ya. Kalau malaikatnya itu nginjek undakan itu, dia perlu pakai sayapnya enggak? Tapi sih enggak apa-apa, ya, karena memang ada malaikat kerubim yang dicatat memiliki sayap. Tapi di sini ini merupakan satu petunjuk dari Tuhan bahwa melalui Yakub akan ada akses dari bumi menuju ke surga. Nah, ini perbedaannya dengan apa yang terjadi di Menara Babel. Ketika Raja Nimrod itu menjadi seorang penguasa yang luar biasa, bahkan dia mendapatkan kemasyhuran yang luar biasa, bahkan mungkin dijadikan dewa, ya. Maka kemudian orang-orang yang di sekitarnya itu mengatakan demikian, marilah kita membangun satu bangunan yang puncaknya menuju ke langit, yang artinya di situ merupakan satu contoh manusia yang hendak mencapai surga. Manusia yang hendak mencapai Tuhan, ketemu Tuhan dengan Menara Babelnya itu. Apa yang terjadi? Tuhan gak berkenan. Tuhan membiarkan menara itu gak selesai dibangun dengan apa? Mengacaukan bahasa-bahasa sehingga bangunan itu gak sampai terjadi. Kenapa? Karena itu adalah upaya manusia menuju surga. Upaya manusia menuju surga dengan membuat menara, dengan segala amal ibadahnya, dengan segala mungkin apa yang kalau aku ngasih charity, kalau aku nyumbang sekian, pasti Tuhan akan menghitung ibadahku itu sebagai pahala. Jadi pahalaku akan bertambah, maka nanti aku akan masuk surga. Ternyata ini gak bisa. Manusia tidak akan bisa mencapai surga kecuali sang pemilik surga itu yang membelikan tangga undakannya ini. Nah, luar biasa kan? Jadi inilah konsep ibadah kasih karunia yang kita punya, ya. Teman-teman yang di agama sana itu kalau puasa
dapat pahala sekian. Kalau bayar zakat dapat pahala sekian. Kalau ke tanah suci dapat pahala sekian. Nah, kalau sudah lengkap barulah bisa naik ke surga. Ternyata enggak. Manusia dengan upayanya sendiri enggak bisa mencapai surga. Itulah ibadah kita, bahwa ibadah kita adalah upaya surga mencapai manusia. Jadi apa yang dilakukan oleh Yakub ini? Apakah dalam pertobatannya itu dia hendak mencapai surga? Enggak, dia sedang bersedih hati, dia sedang naham, dia sedang menyesali perbuatannya, dan di dalam penyesalannya itu Tuhan meraih dirinya dengan memberikan apa? Undakan untuk akses menuju ke surga. Jadi jangan bermimpi akan mencapai surga kalau Tuhan sendiri tidak memberikan undakannya itu. Dan undakan ini nanti di jam 5 sore nanti kita akan mempelajari siapakah yang menjadi penggenap dari undakan itu. Bahwa undakan sulam Yakov yang dilihat Yakub dalam mimpinya, dan itu merupakan wahyu yang pertama kepadanya, itu merupakan satu tipologi yang nanti akan digenapi dengan hadirnya Allah Sang Mesias. Jadi seperti tadi di awal yang sudah saya katakan kepada Anda, bahwa seorang yang memiliki kunci rumah itu paling tidak, kalaupun itu di luar dari keluarga dia, adalah orang yang diperkenan oleh sang pemilik rumah itu. Yang pertama pastilah anak-anaknya. Nah, maka kalau Anda ingin memiliki akses menuju surga, maka Anda semua menjadi anak-anak Allah dengan iman kepada Yesus Kristus. Nah, wahyu ini sangat luar biasa sehingga nanti Yakub memberikan nama itu sebagai Betel, Betel. Betel itu bahasa Ibraninya Beit El. Jadi rumah Tuhan. Betapa mulianya rumah ini. Karena aku dapat melihat Tuhan melalui tangga itu, yang dimana di ujungnya itu ada Tuhan yang bertahta dan ada malaikat-malaikat yang menyertainya. Jadi Tuhan di sorga tidak sendirian, dia bersama bala tentaranya di sorga itu. Dan Tuhan sendiri yang memberikan akses. Aksesnya melalui siapa? Aksesnya melalui Yakub yang sudah namanya itu sudah diucapkan oleh Tuhan sejak di Taman Eden. Dan ini menjadi satu jalan bagi semua manusia di dunia melalui iman kepada keturunan dari Yakub itu siapa? Yesus Kristus yang memang lahir sebagai bangsa Yahudi, dan kemudian karyanya di kayu salib ini dapat membereskan semua manusia di bumi termasuk kita. Kita adalah goyim, seorang non-Israel, bukan bangsa pilihan. Tetapi hari ini kita terhitung sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, karena ada sulam Yakov, ada akses menuju surga. Nah, kata sulam ini kalau Anda belajar mengenai sastra Ibrani, nilai gematriannya itu adalah 130. Nah, saya nggak bicara detail, dan ini sama dengan Sinai. Jadi Sinai pada perjanjian lama itu menjadi jalan untuk menuju surga, dan perjanjian di Sinai ini akan digenapi oleh Yesus Kristus melalui kedatangannya dan karyanya di kayu salib. Dan nama Betel tadi, ada satu tempat yang bernama Betel. Nanti di kemudian hari, ini kan tempat suci kan? Tempat suci. Tapi nanti ketika orang-orang Israel itu sudah menduduki tanah perjanjian, nanti ada sebagian dari keturunan Yakub itu menjadikan
Betel ini menjadi tempat persembahan berhala. Ya. Jadi artinya di sini lagi-lagi ada banyak orang itu menganggap tempat-tempat suci dan kemudian diberhalakan. Ada orang yang menganggap ada orang-orang yang disucikan kemudian digembalakan. Nah, ada banyak orang bertanya kepada saya, "Bu, kalau ke gereja itu enaknya ke gereja yang mana? Soalnya kalau saya ngelihat ini gereja ini gini gitu ya." Saya kadang-kadang untuk masa kini hati-hati dengan para hamba Tuhan yang kalau dia itu sudah mencapai titik ketenarannya, itu dia itu biasanya dikultuskan dan akhirnya jemaatnya itu tidak mendahulukan Tuhan tetapi mendahulukan hamba Tuhannya. Ini juga apa yang terjadi pada zaman Israel dahulu. Mereka menganggap tempat Betel itu suci dan kemudian tempat suci itu menjadi tempat yang menjadi tolak belakang, ya, menjadi persembahan berhala. Gereja hari ini kadang-kadang memang menjadi tempat penyembahan bagi Tuhan. Tetapi gereja kadang-kadang menjadi tempat penyembahan bagi individu-individu tertentu yang dikultuskan. Hati-hati ya. Kita harus melihat ada dua berkat. Bahwa ada berkat yang tidak kelihatan, ada berkat yang kelihatan. Memang Tuhan memberikan berkat kepada kita dengan pemeliharaan, yaitu berkat yang kelihatan. Sehingga kita bisa makan cukup, hidup layak, itu merupakan pemeliharaan Tuhan. Tetapi kehidupan manusia tidak hanya fokus, tidak boleh hanya fokus pada yang material ini, tetapi ada berkat yang lain, yaitu apa? Berkat Abraham yang pada akhirnya memberikan akses kepada kita untuk menuju langit baru dan bumi baru, untuk menuju keabadian bersama Kristus di sorga nanti. Dan inilah fokus bagi kita. Maka kalau Anda ke gereja, Anda boleh ke gereja mana saja di mana Anda digembalakan saat ini, dan Anda sungguh-sungguh betul-betul mengedepankan Tuhan lebih daripada orang-orang di sekitar kita, ya. Tuhan harus menjadi fokus yang pertama. Ini juga kepada semua hamba Tuhan, bahwa fokusnya jangan pada pelayanannya. Kadang-kadang pelayanan itu menjadi Tuhannya. Jadi dia begitu disibukkan oleh jadwal, kemudian lupa pada jam doanya. Maka menjadi manusia harus memiliki satu hikmat yang cukup balance untuk memahami berkat antara berkat material dengan berkat yang akan kita dapatkan secara kekal untuk bersama-sama hidup bersama Bapa di surga. Dan ini nanti akan berlanjut pada sore nanti. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, dan kami mempelajarinya, dan kami bersama-sama belajar tentang akses menuju surga yang hanya oleh karena kasih karunia-Mu saja, yang dimana Engkau yang menurunkan tangan-Mu dan memberikan jalan itu untuk menuju kepada Engkau. Terima kasih Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diberikan karunia, yaitu akses menuju surga melalui pelajaran-pelajaran firman yang kami dapatkan, dan di situ kami memperoleh iman yang selalu bertumbuh, yang selalu dikuatkan oleh karena Roh Kudus-Mu saja. Terima kasih Bapa atas semuanya ini, dan sebentar sore nanti Tuhan kami akan mempelajari penggenapan dari tangga ke sorga ini, yaitu kedatangan-Mu sendiri ke bumi Bapa. Terpuji nama-Mu, Beshem Ha'af Ben Veruah HaKodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih kepada banyak Ibu Rita yang melayani kita pada saat pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.